Hari ini kelompok kami akan menjelaskan tugas besar pemrograman web lanjut kami, yaitu sistem manajemen gaji pegawai. Anggota kelompok kami yaitu Nindra Gunawan dan Poster Herwindaci. Berikutnya, analisis website, struktur, desain, dan fungsi. Struktur desain. Struktur ini dibangun dengan struktur yang jelas, menggunakan elemen HTML yang tepat untuk menyusun konten dan memisahkan elemen dengan baik. Struktur yang teridentifikasi dengan baik memudahkan navigasi dan pemahaman. Desain konsisten dengan estetika modern, berfokus pada kesederhanaan dan kejelasan, tampilan visual yang menarik dan mudah dipahami, meningkatkan pengalaman pengguna. Yang pertama, file CSS eksternal. Situs ini menggunakan file CSS eksternal yang memungkinkan pengelolaan gaya yang lebih efisien dan terstruktur. Ini juga memungkinkan perubahan desain yang mudah diterapkan di seluruh situs. Kedua, Font Awesome. Penggunaan Font Awesome versi 4.6.3 memungkinkan pengguna ikon vektor yang fleksibel, meningkatkan estetika dan memberikan elemen visual yang mudah disesuaikan. Ketiga, pengaturan tata letak. CSS mengatur tata letak situs seperti lebar kolom, jarak antara elemen, dan penataan visual. Ini memastikan tampilan yang konsisten dan terstruktur di berbagai perangkat. Responsivitas situs sangat penting untuk pengalaman pengguna yang optimal. Di berbagai perangkat, situs ini menggunakan media query untuk menyesuaikan tata letak dan ukuran elemen berdasarkan ukuran layar pengguna. Yang berikutnya, media query memungkinkan situs untuk beradaptasi secara dinamis, menyesuaikan tata letak, ukuran font, dan elemen visual lainnya agar sesuai dengan perangkat pengguna. Responsivitas meningkatkan pengalaman pengguna dengan memastikan situs mudah diakses dan digunakan di perangkat seluler, tablet, dan desktop. Organisasi konten. Yang pertama, struktur logis. Situs ini mengorganisasikan konten dengan cara yang logis, memastikan bahwa informasi mudah ditemukan dan dipahami oleh pengguna. Konten dikelompokkan secara masuk akal dengan struktur yang jelas dan hierarki yang terdefinisi dengan baik. Hierarki jelas, penggunaan heading yang tepat membantu menciptakan hierarki konten yang jelas. Ini membantu pengguna untuk menavigasi informasi dengan mudah dan memahami hubungan antara berbagai bagian konten. Navigasi intuitif. Situs ini menyediakan navigasi yang mudah dipahami dan digunakan dengan menu yang jelas dan struktur yang mudah diikuti. Pengguna dapat dengan mudah menavigasi situs dan menemukan informasi yang mereka butuhkan. Pengalaman pengguna intuitif. Situs ini dirancang dengan mempertimbangkan pengalaman pengguna, navigasi yang sederhana, struktur yang jelas, dan tata letak yang bersih. Membuat mudah dinavigasi. Mobile friendly. Situs ini dioptimalkan untuk perangkat seluler, memastikan tampilan dan fungsi yang optimal di berbagai ukuran layar. Ini penting karena banyak pengguna mengakses internet melalui perangkat seluler. Interaktif positif. Situs ini menyediakan interaksi yang positif dan mudah bagi pengguna.
dengan elemen yang mudah diakses dan dimengerti. Desain yang sederhana dan intuitif meningkatkan pengalaman pengguna. Performa yang pertama, waktu pemuatan cepat. Situs ini dioptimalkan untuk waktu pemuatan yang cepat, yang penting untuk menjaga pengguna tetap terlibat. Waktu pemuatan yang cepat meningkatkan pengalaman pengguna dan mengurangi tingkat bouncing. Kedua, aset teroptimasi. Gambar dan file lain dioptimalkan untuk ukuran file yang lebih kecil, yang mengurangi waktu pemuatan dan meningkatkan kinerja situs. Ini termasuk konversi gambar dan penggunaan format yang efisien. Yang ketiga, penggunaan cache. Penggunaan cache membantu meningkatkan kinerja situs dengan menyimpan salinan konten yang sering diakses. Ini memungkinkan situs untuk memuat konten lebih cepat untuk pengguna yang mengaksesnya berulang kali. Aksesibilitas. Yang pertama, WCAG Compliance. Situs ini mengikuti pedoman WCAG, Web Content Accessibility Guidelines, yang membuat situs web dapat diakses oleh semua orang, termasuk pengguna dengan disabilitas. Kedua, semantik HTML. Pengguna HTML semantik yang benar membantu pembaca layar dan perangkat asistif teknologi untuk memahami struktur konten dan menyajikan kepada pengguna dengan disabilitas. Kontras warna. Kontras warna yang cukup antara teks dan latar belakang memastikan bahwa konten mudah dibaca oleh semua pengguna, termasuk mereka yang memiliki gangguan penglihatan. Rancangan use case. Di sini ada aktor yang terdiri dari dua aktor, yaitu aktor admin dan aktor karyawan. Aktor admin terdiri dari menambahkan data karyawan, mengubah data karyawan, menghapus data karyawan, melihat data karyawan, sedangkan aktor karyawan melihat data karyawan. Lalu, rancangan activity diagram. Pertama, kita akan login. Lalu, admin memasukkan username dan password. Lalu, keadaan. Jika tidak berhasil, maka menampilkan notifikasi username dan password salah, lalu kembali ke admin memasukkan username dan password. Kalau berhasil, maka menampilkan dashboard dan notifikasi berhasil login, lalu masuk ke keadaan. Ada 3, yaitu menu mengubah data karyawan, menu menghapus data karyawan, menu menambahkan data karyawan. Menu mengubah data karyawan. Admin mengubah ID karyawan, nama, tanggal lahir, email, jenis kelamin, alamat, kota, provinsi, zip kode, website, tanggal masuk, dan gaji pokok. Lalu, menu menghapus data karyawan. Admin menghapus data karyawan. Menu menambah data karyawan. Admin menambahkan ID karyawan, nama, tanggal lahir, email, jenis kelamin, alamat, kota, provinsi, zip kode, website, tanggal masuk, dan gaji pokok. Ketiga hal ini jika berhasil, maka data berhasil disimpan oleh sistem, lalu bisa logout. Berikutnya, struktur basis data. Di sini ada tabel admin, tabel karyawan, tabel gaji, dan tabel slip gaji. Di sini tabel admin, operasinya yaitu ID admin int, username string, password string. Lalu metodenya yaitu login, logout, kelola data. Karyawan. Di tabel karyawan ada ID operasinya yaitu ID karyawan int, username string, alamat string, email string. Lalu metodenya lihat gaji.
Lalu di tabel slip gaji operasinya yaitu ID slip, INT, periode string, detail gaji, dan metodenya cetak slip, lihat slip. Lalu di tabel gaji ada operasinya ID gaji, INT, tanggal, date, total gaji, float, karyawan string. Lalu metodenya menghitung gaji dan simpan gaji. Relasi antara tabel admin ke gaji. Satu admin dapat mengelola banyak data gaji. Lalu, gaji ke slip gaji. Satu gaji dapat menghasilkan banyak slip gaji. Lalu, slip gaji ke karyawan. Satu slip gaji hanya untuk satu karyawan. Lalu, tampilan login. Kita memasukkan username dan password. Lalu kita login. Lalu masuk ke tampilan halaman utama yaitu dashboard. Lalu berikutnya, tampilan halaman karyawan. Di sini ada 3, tambah, hapus, dan ubah data karyawan. Lalu berikutnya, tampilan daftar karyawan. Di sini menampilkan data dari karyawan. Yang berikutnya, tampilan halaman slip gaji. Di sini kita bisa melihat data gaji dari karyawan dan mencetaknya. Sekian presentasi dari saya. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Poster Heruwindarti. Nama saya Poster Heruwindarti dengan NIM 411221133. Saya akan menjelaskan proyek kami. Yang pertama untuk connection PHP-nya. Nah, untuk server name untuk localhost berfungsi sebagai server database, defaultnya localhost. Yang kedua yaitu username root. Dan ini username root berfungsi sebagai username database atau defaultnya root. Untuk passwordnya yaitu sebagai password database defaultnya kosong. Nah, kita langsung menggunakan password yang dibuat melalui JavaScript, bukan melalui database. Sedangkan untuk DB name-nya yaitu nama database yaitu payroll. Sedangkan untuk fungsi ini berfungsi sebagai yang pertama yaitu MySQL Connect, membuat koneksi ke database menggunakan parameter yang diberikan. Jika sukses, nanti akan tersimpan. Jika sukses menggunakan fungsi ini, jika dia sukses maka data akan tersimpan. Jika gagal maka koneksi tidak berhasil dan perlu yang namanya error handling. Selanjutnya yaitu delete PHP. Untuk delete PHP sendiri yaitu yang pertama include. Include di sini sendiri dia berfungsi sebagai file connection HP yang digunakan untuk menyertakan koneksi ke database. Yang kedua itu memastikan file ini memiliki koneksi yang valid ke server database seperti hostname, username, password, dan database yang sesuai. Kemudian yaitu employee ID sget dalam kurung employee ID. Ia berfungsi sebagai mengambil nilai employee ID dari parameter URL. Kemudian sget
adalah variabel superglobal PHP untuk menangkap data yang dikirim melalui URL. Sedangkan untuk komponen selanjutnya yaitu result MySQL query. Yang ini komponen yang ini baris selanjutnya berfungsi sebagai untuk menjalankan query SQL untuk menghapus data dari tabel employee di database. Kemudian query ini menghapus baris berdasarkan employee ID yang sesuai. Kemudian komponen SQL-nya seperti delete from employee menghapus data dari tabel employee yang seperti delete from. Kemudian where employee berfungsi sebagai employee ID menentukan baris mana yang akan dihapus berdasarkan employee ID. Kemudian untuk baris selanjutnya yaitu header berfungsi sebagai untuk mengalihkan pengguna ke halaman payroll PHP setelah penghapusan berhasil. Kemudian fungsinya selanjutnya yaitu PHP about. Yang ini dia berfungsi sebagai yang akan membawa HTML yang akan membawa pengguna ke bagian tertentu dari halaman, misalnya daftar karyawan. Kemudian untuk delete PHP sendiri kita memiliki ini, misalnya headernya di sini H1-nya HRD Manager. Kemudian yang ini dia berfungsi sebagai navigasi menu. Nah, home ini sendiri dia akan menuju ke halaman payroll PHP, employee untuk payroll PHP dengan portfolio. List dia akan menuju ke halaman payroll PHP about dan payslip. Intinya halaman ini sebagai navigasi ya. Pas diklik nanti dia akan menuju ke sebuah halaman tertentu berdasarkan link yang dicantumkan dalam sini. Nah, untuk selanjutnya untuk ini dia sama, cuman dia agak beda. Dia sebagai yang menuju ke halaman sosial media atau platform media sosial seperti Twitter, Facebook, GitHub, Dribbble, dan email. Nah, untuk mainnya sendiri yaitu connection PHP. Dia berfungsi sebagai untuk mengkoneksikan ke database. Kemudian langkah selanjutnya result MySQL driver order by SC. Yang ini bagian ini. MySQL query ini berfungsi untuk menjalankan query ke database. Query ini mengambil semua data dari tabel employee dan mengurutkan hasilnya berdasarkan employee ID secara ascending atau SC. Ya. SC di sini yaitu dia mengurutkan dari bawah ke atas. Dari atas ke bawah. Nah, kemudian baris yang selanjutnya yaitu echo tabel yang berfungsi sebagai yang tabel ini untuk tag ini dia berfungsi sebagai membuka tabel. Untuk TR nya yang ini dia
berfungsi membuat baris tabel. Untuk TH-nya ia berfungsi sebagai header kolom tabel dengan nama seperti ID, nama, email, dan lain-lain. Kemudian untuk kode terakhirnya yaitu hapus. Ia berfungsi untuk memberikan opsi penghapusan data. Kemudian kita akan ke komponen selanjutnya yaitu while. While raise MySQL fetch array result. Artinya di sini dia berfungsi sebagai echo sampai sini. Kita tulis ini. Dia mau berfungsi sebagai melakukan iterasi pada setiap baris data hasil query. MySQL fetch array digunakan untuk mengambil hasil query sebagai array asosiatif dan numerik dan menampilkan data. Kemudian untuk MySQL array menggunakan untuk mengambil query sebagai array positif dan numerik. Kemudian untuk menampilkan data yaitu res employee ID. Nah ini ia berfungsi sebagai menampilkan kolom employee ID dari baris saat ini. Sedangkan untuk yang res name-nya dia menampilkan nama karyawan. Sedangkan yang selanjutnya yaitu email, city, dan join date, dan seterusnya dia fungsi sebagai seperti email, city, join date, dan wall bus. Data digunakan dengan cara serupa. Untuk delete-nya sendiri dia berfungsi sebagai ini. Ini dia berfungsi sebagai tautan yang mengarahkan ke del PHP dengan parameter employee ID. Contohnya del PHP employee ID 123. Kalau yang ini on click return konfirmasi, yang ini dia berfungsi sebagai return confirm are you sure you want to delete, menampilkan dialog konfirmasi sebelum penghapusan dilakukan. Dan untuk selanjutnya yaitu table. Yang ini dia berfungsi untuk menutup elemen tabel setelah semua baris dan data ditampilkan. Dan kita akan ke bagian edit. Ini sama saja tadi, ini sebagai navigasi menu dan ini sebagai navigasi untuk media sosialnya. Nah, saya langsung ke bagian isinya saja. Kalau yang ini sebagai inputan formulir, inputan user, misalnya untuk edit employee-nya kan jadi karyawan, dia akan masukkan ID karyawannya, nama, tanggal lahir. Intinya ini adalah form inputan user sebagai alat untuk mengedit sebuah data. Kita langsung ke ini aja. Nah, kondisi ini if is set as post update,
Dia berfungsi sebagai mengecek apakah tombol update diklik pada form sebelumnya. Kemudian export update, dia berfungsi sebagai data yang dikirim dari form melalui metode post. Kemudian kita akan ke pengambilan data input yang ini. Dia berfungsi seperti yang ini ya, pengambilan data input form. Untuk employee ID, MySQL escape string, post employee ID, name, real escape, gendernya, dan seterusnya. Dia berfungsi sebagai MySQL real escape string membersihkan input dari karakter khusus atau berbahaya yang berpotensi digunakan dalam SQL injection. Kemudian data seperti employee ID, name, gender, dan lain-lain diambil dari input form dengan expose. Dan kita akan ke validasi data. If empty, gender, email, city, birth, date, dia berfungsi sebagai untuk memeriksa apakah ada kolom yang kosong di form empty atau sname, mengecek apakah variabel sname tidak diisi, dan jika ada field yang kosong, pesan error akan ditampilkan dengan format HTML. Kemudian untuk pembaruan data di database yaitu result query icon. Query ini yang updating the type table, dia berfungsi sebagai query update, yaitu mengupdate data dari tabel employee berdasarkan employee ID. Kemudian setiap kolom atau misalnya name, gender, email akan diupdate dengan nilai baru dari form. Dan redirect ke halaman utama, redirecting to the display page. Nah, ini dia berfungsi sebagai setelah data berhasil diupdate, pengguna akan diarahkan ke halaman payroll .php. Kemudian mendapatkan data berdasarkan ID dan URL. Yang ini employee isGet ini sampai yang ini ya. Yang ini dia berfungsi sebagai sGet employee ID mendapatkan yang ini ya, sGet. Dia berfungsi untuk mendapatkan parameter employee ID dari URL. Untuk query select digunakan untuk mengambil data dari tabel employee berdasarkan employee ID. Kemudian menyimpan data ke variabel. Yang ini menyimpan data ke variabel. Nah, fungsinya ini yaitu mengambil setiap baris data query dalam bentuk array. Kemudian data dari kolom seperti employee, ID, name, gender, dan lain-lain disimpan ke dalam variabel masing-masing. Kemudian kita akan ke kalau edit PHP ini sendiri sama ya, ini ya sebagai navigasinya, ini sebagai navigasi sosial media. Nah ini ya, ini adalah ketentuan-ketentuan yang dipakai dalam halaman ini. Misalnya aset ini berada dalam satu
ketentuannya berada di 3 folder, 2 folder ya. Misalnya ini kita bisa mencari dia di misalnya di asset dan di JS ya, dan jQuery main. Nah kode ini adalah ketentuan yang dipakai di halaman di file halaman ini. Jadi semua ketentuan, semua yang JavaScript yang file yang digunakan di sini berdasarkan ketentuan yang ada pada dalam file ini. Jadi semua yang ada di file ini dipergunakan dalam halaman ini. Dan untuk employee nya sendiri, pertama yaitu kode ini dia berfungsi untuk mendefinisikan kelas employee dengan properti ID, employee name, dan salary. Konstruktur mendefinisi properti saat objek dibuat. Kemudian metode salary-nya, kalau yang ini tadi sebagai untuk konstruktor, artinya dia menginisiasi properti saat objek dibuat. Kalau mau metode function get salary ini, dia berfungsi sebagai menampilkan informasi gaji berdasarkan nilai salary-nya. Nah, untuk insertnya, kalau indeksnya sendiri ini adalah halaman login ya. Misalnya ini adalah img yang diambil dari sini ya, di folder img dengan file png, dan stylenya hapus yang absolute. Nah, ini adalah halaman form loginnya, yang dimana terdapat name dengan login form, on submit, return. Kemudian dia akan memvalidasi form tersebut. Jika dia sudah memvalidasinya, dia akan melakukan action, yaitu actionnya ya, dia akan mengarah ke halaman payroll.php top dengan metodenya post. Nah, di halaman login sendiri terdapat inputan user, yaitu seperti inputan name, password, dan tombol button yang itu submit, sehingga pas nanti diklik di submit dia akan mengarah ke payroll PHP. Tapi dia terlebih dahulu memasukkan username dan passwordnya, baru dia akan bisa login. Nah, untuk halaman file PHP nya sendiri, nah untuk bagian ini dia berfungsi sebagai deklarasi variabel. Artinya di sini variabel inputan data karyawan, gender, name, email. Variabel ini digunakan untuk menyimpan nilai-nilai input dari formulir HTML. Dan validasi error, yaitu gender, name, email, dia berfungsi sebagai variabel ini menyimpan pesan error untuk validasi data input dari formulir. Kemudian untuk proses validasi input bagian utama, yaitu berada di sini ya, sampai ke bawah. Nah, misalnya ini misalnya saya ambil ini, sebelumnya saya jelaskan ini ya, komponen ini dia berfungsi sebagai untuk mengecek apakah form telah dikirimkan dengan metode post. Kemudian selanjutnya yaitu saya akan ambil salah contohnya saja, ini if dan sname dan dengan if empty post gender dan name. Nah, untuk itu sendiri dia berfungsi sebagai mengecek yang is empty post name, dia berfungsi sebagai mengecek apakah nama diisi. Jika kosong akan menghasilkan pesan error. Jika ada input dicek lagi apakah hanya mengandung huruf dan spasi. Kemudian untuk validasi untuk gendernya yang ini,
Nah, ini batas. Dia berfungsi sebagai mengecek apakah jenis kelamin isi atau tidak. Dan validasi emailnya, yang ini bagian ini, dia berfungsi sebagai menggunakan filter variabel untuk memverifikasi format email. Ini untuk validasi alamat, kota, provinsi, dan lain-lain. Merupakan input alamat kota mengikuti pola yang sama. Sedangkan untuk validasi website yang ini sudah sama. Yang ini dia berfungsi sebagai website yang akan diperiksa menggunakan regex yang cocok untuk format URL. Kemudian untuk sanitasi inputnya yaitu function. Nah, ini adalah sanitasi input. Dia digunakan untuk membersihkan data dari karakter yang berpotensi berbahaya. Kemudian untuk list PHP-nya sendiri, kemudian yaitu list PHP. Saya akan menjelaskan bagian pentingnya yang ini. List PHP. Yang pertama yaitu require connection PHP yang bagian sini. Nah, script ini menyertakan file koneksi PHP yang berisi fungsi atau pengaturan untuk membuat koneksi ke database. Hal ini digunakan agar tidak perlu menduplikasi kode koneksi di setiap file PHP. Nah, untuk connect-nya dia berfungsi sebagai fungsi connect dipanggil untuk membuat koneksi ke database. Biasanya fungsi connect ini berada di dalam connection PHP dan mengembalikan objek koneksi database menggunakan MySQL. Sedangkan untuk result query dash ini sebenarnya kita harus tahu ya, dash ini mengurutkan dari nilai tertinggi ke terendah. Yang SC tadi dia mengurutkan dari nilai terendah ke tertinggi. Nah, untuk ini komponen ini dia berfungsi sebagai mengambil semua data dari tabel employee di database sehingga dapat diurutkan berdasarkan kolom ID dalam urutan menurun DSC. Artinya data terbaru ID paling tinggi akan muncul di atas. Sedangkan untuk while MySQL result dia berfungsi sebagai mengambil baris-baris hasil query satu persatu dan menyimpannya dalam array asosiatif atau SRES. Fungsi MySQL array yang ini ya. MySQL array dia berfungsi sebagai memberikan akses ke data menggunakan indeks angka atau nama kolom. Contohnya jika hasil query-nya memiliki kolom name dan gender, maka data dapat diakses dengan SRES name untuk nama dan SRES gender untuk jenis kelamin. Dan untuk membuat baris tabelnya yaitu seperti ini. Nah, kolom ini yang echo-ternya seperti dia berfungsi sebagai, saya rangkum semuanya aja, echo semuanya ini tujuannya untuk membuat sebuah tabel. Setiap kata dari data dari kolom tabel misalnya name, gender, email dan lain-lain ditampilkan di dalam TD atau sel tabel itu sendiri. Nah, untuk yang ini yang ada linknya ini, yang echo ini sampai yang ini, dia berfungsi sebagai yang pertama
echo href php RSID. Tautan ini mengarahkan ke file php dengan parameter ID karyawan yang dipilih melalui ID SRSID. ID ini akan digunakan untuk mengedit karyawan tersebut. Sedangkan untuk delete echo yang ini, dia berfungsi sebagai tautan ini mengarahkan ke file delete php dengan parameter ID karyawan yang dipilih dan atribut on click yang ini, atribut ini on click. Ya berfungsi sebagai menampilkan pop-up konfirmasi menggunakan JavaScript sebelum penghapusan dilakukan. Dan kita ke payroll PHP. Nah, di sini kode ini sebenarnya dia menangani pencetakan tabel slip gaji ketika tombol dengan ID print button diklik. Yang pertama, cetak slip gaji atau print slip salary. Langkah-langkahnya yaitu saat tombol print diklik, misalnya mengambil tabel slip gaji yaitu salary slip table. Salary slip table dia berfungsi sebagai mengambil tabel slip gaji dari halaman. Sedangkan window open yang ini dia berfungsi sebagai membuka jendela baru. Kemudian yang kemudian yang ini my window right, seperti my window right body dan seterusnya, dia berfungsi sebagai untuk menulis HTML tabel ke jendela baru. Sedangkan dokumen elemen yang ini dia berfungsi sebagai sama ya, tadi ya, mengambil tabel slip gaji, membuka jendela baru, menulis HTML dan munculkan dialog. Kemudian yang untuk logoutnya logout. Jadi intinya halaman ini yang ada script JS-nya. Yang ini dia berfungsi sebagai saat tombol print diklik, dia akan mengambil tabel slip gaji dari halaman, kemudian dia membuka jendela baru, window open, menulis HTML tabel ke jendela baru dan memunculkan dialog cetak window print. Nah, selanjutnya yaitu JS, di bagian JS. Nah, untuk indeks JS-nya, fungsi validate yang ini, function validate form, dia berfungsi untuk validasi login sederhana. Kemudian yang ini
var UN dan PW-nya dia berfungsi untuk mengambil input pengguna. UN dan PW mengambil nilai dari form input, username, dan password. Dan dia membandingkan data. Ini dia berfungsi lagi membandingkan data. Username harus sama dengan admin, dan kemudian password harus sama dengan hashtag 2025. Kemudian jika valid, jika valid, maka dia akan mengarahkan pengguna ke laman payroll.php dan mengembalikan nilai true untuk validasi sukses. Dan jika tidak valid, dia akan melakukan pesan peringatan menggunakan alert. Kemudian dia akan mengembalikan nilai false untuk validasi gagal. Kode singkat ini digunakan biasanya untuk login statis tanpa backend. Kemudian PDF JavaScript. Nah, ini untuk ini sendiri, yang ini dia berfungsi sebagai inisialisasi JS-PDF, variabel dokumen, new is PDF form, membuat objek baru dari JS-PDF untuk membuat file PDF. Kemudian untuk special element handlersnya yaitu variabel special element handlers. Itu dia berfungsi untuk yang ini ya, variabel menentukan elemen khusus yang akan diabaikan saat konversi HTML ke PDF. Elemen dengan ID editor tidak akan dirender ke dalam file PDF. Kemudian event listener. Tombol CMD. Kemudian konversi HTML ke PDF, yaitu yang ini sebelumnya, yang ini dia berfungsi sebagai fungsi ini dijalankan saat tombol dengan ID CMD diklik. Kemudian untuk mengkonversi HTML ke PDF, dia berfungsi sebagai untuk mengambil isi HTML dari yang ini, konten yang ini, dia berfungsi sebagai mengambil isi HTML dari elemen dengan ID konten. Kemudian PDF, istilahnya ini PDF, artinya PDF, posisi PDF yaitu 15 menentukan margin kiri dan atas. Sedangkan untuk lebar PDF-nya yaitu yang ini, dia menentukan lebar konten PDF itu sendiri. Kemudian yang ini spesial elementary handlers, jadi berfungsi sebagai mengabaikan elemen khusus seperti hashtag editor. Kemudian untuk menyimpan PDF-nya yang komponen seperti ini, dia berfungsi sebagai menyimpan file PDF dengan nama sample file PDF. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih.